Teman-teman terkasih, pada episode pertama kemarin kita dapat belajar bagaimana pada awal pandemi anggota PLKSI kita yang terkasih merespon panggilan pelayanan di tengah segala keterbatasannya dengan penuh iman. Dan pada perjalanannya Tuhan Sang Jehovah Jireh menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Bahkan pada akhir-akhir perjalanan Tuhan membuka berkat yang lebih melalui reimbursement pemerintah. Tentunya setiap anggota menerima berkat berbeda jumlahnya dari anggota satu maupun anggota yang lain. Ini bagaikan perumpamaan tentang talenta. Ada yang diberi banyak, ada yang diberi sedikit. Namun persoalannya bukan jumlah banyak dan sedikitnya. Yang penting adalah bagaimana kita mengelola talenta tersebut. Di episode yang kedua ini kita akan melihat apakah talenta yang diberikan Tuhan itu dipendam ataukah justru dikembangkan untuk transformasi krisis ini menjadi kesempatan untuk mengembangkan rumah sakit. Oke, kita memasuki episode yang kedua. Kita akan belajar dari kesaksian para direktur rumah sakit bagaimana mengelola talenta yang diberikan Tuhan. Jadi sebetulnya ya sesuai dengan misi rumah sakit ini, misi dari Balai Keselamatan juga. Jadi kami memang membuat satu komitmen bahwa kesejahteraan karyawan ini harus utama dulu diperbaiki di sini, karena di rumah sakit Williamwood ini memang masih banyak karyawan yang gajinya di bawah UMR. Nah ini harus nomor satu, kita punya uang itu harus nomor satu diselesaikan, karena berarti kita melanggar undang-undang kalau kita tidak memberikan upah yang seharusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk pengembangan itu tetap ya, karena nggak mungkin kita akan bisa bersaing dengan wajah rumah fokus sakit. Pengembangannya pada apa Ibu? Fokus kalau pengembangannya itu kan sebetulnya ya kemarin dari konsultan itu juga, ini rumah sakit ini kan tidak jelas menghadap kemana, sehingga banyak orang, nah kami itu justru orang itu baru mengenal rumah sakit Williamwood saat kami melayani vaksin. Jadi sebelumnya itu orang tuh sudahlah tidak mau lihat sini, mungkin ya rumah sakitnya kan dari samping saja kelihatan seperti itu ya. Setelah masuk mereka vaksin di sini baru tahu, oh ternyata rumah sakitnya bersih toh, ternyata tuh bagus. Ya bagusnya ya, artinya mereka tuh nggak membayangkan mungkin ya di dalam mungkin wah selodong nggak karu-karuan, tapi ternyata tuh rapi rumah sakitnya. Yaitu banyak yang kemudian mereka tuh jadi mitra kami. Ada yang kemudian berobat ke sini. Bu Mata ini yang paling banyak temannya ini terus mau berobat di sini, pesan didaftarkan. Tapi fokusnya supaya performan fisik rumah sakitnya makin makin welcome gitu ya, kelihatan semua orang bisa melihat ya. Ini memang kemudian dalam master plan kami memang ya wajah rumah sakit ini wajahnya rumah sakit ya, karena orang itu ya meskipun pelayanan baik, mereka melihat dari tangible-nya saja kayak gitu kan, jadi sudah nggak masuk hitungan dulu gitu. Ya kami justru belajar dari setelah mereka masuk, padahal waktu yang datang di sini itu ya cukup orang-orang yang mampu-mampu ya, karena mereka kan cari vaksinasi di mana-mana nggak dapat, dan bisa dapat di sini. Mereka datang aja, wah mobilnya kita nggak pernah dapat pasien mobilnya bagus-bagus gitu, itu mobilnya bagus-bagus kayak gitu kan. Ternyata mereka juga senang juga di sini. Terus ada juga yang habis itu malah perusahaan itu minta MCU semua karyawannya ada di Semarang, di Solo, sama di mana, Tegal. Itu minta dilayani MCU-nya oleh kita. Jadi ini ya hasil dari vaksin-vaksin itu ya. Jadi ada hal-hal yang positif yang bisa kami peroleh. Ya, tanpa tempat rumah sakit
Pak Sigit kan lihat ini rumah apa rumah sakit kan agak kacau. Nah kami pengen itu nanti yang paling utama tahap depan renovasi, sehingga biar ada perubahan. Oh rumah sakit emang TPC ya, walaupun pelayanan di dalamnya sudah lengkap. Dokter-dokter kami sudah lengkap. Ya ada dokter jantung, dokter paru, penyakit dalam, obstetrik, anak. Lumayan ya kan, tempat medis, gigi dan lain sebagainya. Memanfaatkan hasil itu adalah untuk mengubah beberapa yang tangible dari kami. Jadi pelayanan kami, backdrop di depan kalau baru datang itu baru dari hasil itu juga. Rawat inap, bahkan kami sekarang sudah bisa beli CT scan meskipun kami ansur selama 1 tahun untuk ini. Kalau dulu kami pinjam sampai pada terakhir ini saja pinjaman belum lunas yang dulu itu. Jadi itu sudah tahun berapa? Tahun 2010 gitu kami waktu itu untuk beli CT scan-nya. Dan CT scan rusak kami perbaiki. Dan dari dana itu juga kami punya pengaturan prioritas. Yang pertama adalah bagaimana kita memperbaiki tangible atau pelayanan kepada pasien. Kan daya ungkitnya menurut saya itu tidak terlalu besar, tetapi daya ungkitnya tajam. Jadi kenyamanan pasien harus kita utamakan gitu. Yang kedua adalah pemenuhan standar-standar regulasi. Contoh harus rawat inap standar. Kami itu jauh tidak standar, Pak. Contoh saja oksigen kami belum sentral. Baru tahun kemarin kami sentralkan. Pendapatan rumah sakit tahun 2021 itu jauh lebih tinggi dibanding 2020 karena ada ledakan itu. Nah, pendapatan yang lebih ini oleh pengurus sebagian diberikan dalam bentuk insentif penghargaan COVID. Karena tidak semua karyawan mendapatkan insentif COVID dari kementerian, karena yang dapat itu tertentu. Di IGD hanya melakukan triase, di ruangan hanya ruangan isolasi. Padahal kita ini bekerja sama, seperti di IGD kan tidak hanya ada triase, tapi juga ada ruangan-ruangan ada perawat di dalam yang juga mensupport. Kemudian ruangan itu kan tidak hanya ruang isolasi khusus saja, tapi juga ada ruangan yang lain. Sempat juga ada istilah dalam tanda kutip pembobolan gitu ya, pasien masuk tanpa COVID dan perkembangannya tiba-tiba jadi COVID, itu kan juga membuat risiko yang lain. Kemudian kalau operasi juga, tapi tidak semuanya dapat. Jadi kalau dihitung dari 1.300 itu yang bisa dapat klaim COVID paling cuma 250, sehingga oleh pengurus kemudian atas usulan direksi disetujui diberikan insentif. Jumlahnya memang nggak bisa sampai menyamai pihak pemerintah, tapi pendapatan sisa pendapatan itu kita ratusan. Nah tahun 2020 kita juga membuat beberapa special project. Jadi pendapatan yang lebih itu kita investasikan, kita beli MRI 16,5 miliar, 1,5 Tesla. Itu mengganti MRI kami yang sudah rusak 5 tahun dan kita tidak bisa beli. MRI-nya lama 0,3 kita beli bekas. Jadi tahun 2020 kita manfaatkan selain untuk insentif karyawan, kita pakai untuk investasi. Karena kita ini rumah sakit kelas B, kalau pasien BPJS itu tidak bisa langsung dirujuk kita, kena rujukan berjenjang. Sehingga kita kemudian mengadakan alat ini sesuai dengan Center of Excellence kami, yaitu Trauma Center, Surveillance Center maupun Cath Lab. Jadi MRI itu menjadi pendukung, penunjang. Kemudian ada juga kita berbagi. Jadi tahun 2020 itu kami membantu rumah sakit Bethesda Serukam. Kami kirim 1 unit ronsen mobile nasib baru kami beli, tapi di sana rusak. Nah, kita kasihan, kita kirim ke sana. Kemudian tahun 2020 itu kita juga mengadakan pembelian bed menyesuaikan kelas standar. Jadi kita sudah beli bed semi elektrik dan bed-bed kita yang lama. Bed-bed yang lama itu dulu bantuan dari luar negeri. Kita dapat dari luar negeri, kita hanya ganti biaya klaim. Itu kemudian kita kirim ke rumah sakit Bethesda Serukam. Jadi jumlahnya berapa
jalur mungkin 20-an kita kirim ke sana. Kemudian masih ada beberapa bed juga kita kirim ke rumah sakit Lindimara, NTT. Ya. Itu semua dengan biaya kita. Jadi kita berbagi kepada mereka. Itu tahun 2020. Nah tahun 2021 pendapatan yang ada kalau di rumah sakit di Semarang beli rumah sakit di sini tidak ada, yang ada yang kita beli di rumah sakit. Kita gunakan untuk kita sebut ini sebagai special project. Jadi kita beli beberapa peralatan-peralatan yang bagus. Tahun 2020 juga kita beli ambulan yang dedikasi untuk COVID. Jadi dia ada inkubatornya sehingga kalau mengangkut pasien COVID udara yang keluar dari ambulan itu bersih dan bertekanan negatif, ada flow-nya. Itu kita juga beli tahun 2020. Nah tahun 2021 ini uangnya banyak, tetapi baru cair di akhir tahun, minggu ke-4 Desember, minggu ke-3 atau minggu ke-4 Desember. Sehingga beberapa peralatan-peralatan yang kita butuhkan itu belum bisa kita realisasikan. Mungkin awal tahun ini kita akan realisasikan beberapa peralatan tambahan. Jadi sisa yang lebih itu kita gunakan untuk menjadi modal kita supaya setelah pandemi COVID ini bisa meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan tentunya nanti ya bisa meningkatkan pendapatan. Nah di tahun 2021 akhir itu kita juga melakukan perbaikan untuk ruang perawatan. Nanti saya ajak melihat belum kita launching, baru kita akan merencanakan launching kalau 22 Februari nanti. Itu gedung Maranatha kita facelift gitu, kita renovasi, kita buat kita di cladding atau semacam penutup itu sehingga ruangan rawat inap kita ini sangat bagus, bukannya bagus, sangat bagus. Nanti teman-teman bisa lihat. Jadi tahun 2020 kita juga sudah mulai mempersiapkan diri untuk kelas standar BPJS. Jadi kita sudah membuat ruangan-ruangan itu sesuai dengan kelas standar. Jadi tahun 2020, kemudian 2021 muncul PP 47 tahun 2021 itu, di mana salah satunya adalah ruang irin itu minimal 10% dari total bed. Kita 249, maka bed kita harus 25. Ditambah permintaan BPJS waktu residensi itu ada namanya RICU, respiratory intensive care unit, kita tambah 1. Kemudian kita sudah mengurus untuk penerimaan BPJS untuk pelayanan ketlek, itu juga dia minta ada 1 untuk ICCU. Jadi kita punya 27 bed. Nah, kemudian tadi Bapak sedikit menyampaikan bahwa di saat ini, saat kondisi kayak gini, kok kita ekspansi. Saya melihat bahwa nanti Plaza Citarum harus tumbuh berkembang, harus melebihi dari yang sekarang. Jadi kita itu mengakuisisi suatu rumah sakit, kita membuka suatu diversifikasi usaha, di mana selain kita bisa melayani masyarakat di lingkungan tersebut, karena di lingkungan Ungaran rumah sakit swasta di dalam kota hanya itu, yang 2 lainnya di luar kota. Nah, suatu kesempatan yang harus kita ambil saat kita merasa bahwa ini ada potensi untuk berkembang. Dan walaupun ada yang mempertanyakan kenapa harus, kenapa? Ya, saya melihat bahwa ada 2 keuntungan. Selain tadi kita melayani masyarakat lebih luas atas nama IAPI, yang kedua adalah satu, kita memberi keuntungan tambahan bagi Panti Plaza Citarum lewat ada 2. Satu adalah dividen, kedua adalah kiriman atau rujukan pasien dari sana. Kenapa? Karena pasien dari sana belum menerima BPJS. Tapi kami masih mengusahakan. Karena dulu dari rumah sakit yang mungkin belum terorganisir dengan baik, kami coba untuk rubah semua
baik tatanan, kemudian segala perlengkapan kami coba standarisasi. Kita mendapat kiriman pasien umum dari sana. Artinya ya cash money-nya itu yang bisa kita dapatkan nanti. Ya ada tantangan SDM ya, tapi kami dalam waktu 1 bulan kami bisa mendapatkan 50 karyawan. Sangat cepat ya dok ya. Iya. Dalam waktu cepat kami dalam waktu ya karena kami mengirimi serentak gereja-gereja mendapatkan banyak 800 lebih lamaran untuk mengisi program. Itu salah satunya untuk yang ya bagaimana kita bisa memaksimalkan bukan hanya memaksimal. Dari kesaksian para direktur yang baru saja kita lihat tadi, kita dapat belajar bagaimana rumah sakit kita tidak ada satupun yang memendam talenta yang diberikan oleh Tuhan. Yang pertama, fokus pada bagaimana para pekerja di kebun anggur Tuhan mendapatkan kesejahteraan yang sewajarnya, sehingga mereka dapat melayani Tuhan dengan lebih baik. Perhatian pada sumber daya manusia. Yang kedua, tentunya teman-teman semuanya memulai menutup gap-gap, kekurangan-kekurangan di dalam standarisasi yang ada, yang dimulai dari hal-hal yang tangible, yang bisa dilihat, mulai dari tampak depannya supaya lebih welcome, lebih inklusif, dan lebih menerima pasien dari berbagai macam lapisan masyarakat. Dan yang ketiga, tentunya dari talenta yang diberikan oleh Tuhan tersebut dikembangkan untuk mengembangkan pelayanan. Baru yang terakhir, bagi yang semuanya sudah terpenuhi, unit kita atau anggota kita mulai melebarkan sayap pelayanan dengan mengembangkan rumah sakit atau pelayanan yang baru. Ini adalah pembelajaran yang luar biasa. Kiranya talenta yang diberikan Tuhan ini bisa kita kembangkan terus. Tidak menjadi talenta yang idle, tetapi talenta yang bertumbuh, berkembang secara lestari. Kiranya pembelajaran ini juga akan memberikan semangat bagi PLKC sebagai sebuah persekutuan untuk juga ikut bertumbuh, berkembang seperti pada anggota-anggotanya.